guys, welcome back to my YouTube channel with me, Anjali Sriwijpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membuat video praktik mengajar, yaitu materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu materi pembelajaran Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Masnan Baiti MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita sudah memasuki semester genap ya. Nah, di pembelajaran Al-Quran Hadis itu di semester genap subbab yang pertama itu kita akan membahas mengenai hukum bacaan lam dan ro. Sebelumnya kita sudah pernah menyinggung tajwid ataupun ilmu tajwid. Masih ada nggak yang ingat apa itu ilmu tajwid? Oke. Ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Di dalamnya itu terdapat hukum-hukum yang menjelaskan bagaimana sih cara yang baik dan benar dalam membaca Al-Quran. Nah, kali ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan lam dan ro. Baiklah anak-anak, bisa dibuka bukunya halaman 48. Ya, itu kita membahas dulu hukum bacaan lam ya. Hukum bacaan lam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum bacaan lam tafkhim atau yang artinya tebal, mufakhamah, dan yang kedua adalah lam tarkik yang artinya tipis atau yang disebut juga dengan muraqqaqah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah lam tafkhim ya. Di sini berarti tebal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah yang didahului huruf berharokat fathah atau doma, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Lam yang terdapat dalam lafzul jalalah dinamakan lam jalalah. Cara membacanya gimana? Cara membacanya dengan mencondongkan kedua bibir ini ke depan. Misalnya, lafzul jalalah yang didahului huruf berharokat yang fathah. Tuh bisa dilihat contohnya ya. Misal kita ambil syahidallah. Nah, lamnya itu dibaca tebal. Syahidallah itu tebal ya. Yang kedua, contohnya lafzul jalalah yang didahului huruf berharokat doma. Misalnya kita ambil contoh Abdullah. Abdullah. Nah, lamnya itu dibaca tafkhim. Nah, yang kedua kita akan membahas lam tarkik. Oh, sudah paham belum yang lam tafkhim? Ya, sudah ya. Oke, next lanjut. Nah, yang kedua itu adalah lam tarkik yang artinya adalah tipis. Berarti huruf lam di sini dibaca tipis ya. Nah, huruf lam ini dibaca tarkik ketika terdapat dalam dua keadaan. Yang pertama, lam yang terdapat pada lafzul jalalah dan didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Nah, kalau tafkhim tadi kan fathah dan domah. Kalau misalkan tarkik, dia didahului oleh huruf berharokat kasroh. Ya, posisi mulut ini tidak menjorok ke depan atau tidak condong ke depan. Contohnya adalah bismillah. Yang kedua, semua lam yang terdapat dalam lafal selain lafzul jalalah. Jadi semua lam nih yang terdapat dalam Al-Quran selain lafzul jalalah itu dibaca tarkik. Misalnya likulli, wa'allama, dan lain sebagainya. Nah, sudah pada mengerti? Oke, kita lanjut di pembahasan hukum bacaan ro. Ya, selanjutnya ialah pembahasan hukum bacaan ro. Nah, kalau hukum bacaan ro itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ro tafkhim yang dibaca tebal, dan yang kedua ada ro tarkik atau dibaca tipis, dan yang ketiga ada ro tafkhim atau ro tarkik. Jadi bisa dibaca tebal ataupun bisa dibaca tipis. Oke, kita membahas mengenai ro tafkhim terlebih dahulu. Ro tafkhim artinya bacaan ro yang dibaca tebal dengan bunyi ro atau bunyi r tebal saat ro dibaca mati. Bacaan ro tafkhim muncul dalam beberapa keadaan. Yang pertama, apabila ro ini berharokat fathah atau domah. Misalnya Robbana. Nah, ro-nya di sini dibaca tebal. Yang kedua, apabila huruf ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat
fathah. Misalnya wa arsala turhamna. Nah, ro-nya itu dibaca tebal. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga apabila ada ro sukun atau mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh yang berasal dari perkataan bahasa Arab. Misalnya irfa'u. Yang ketiga, apabila ada ro sukun atau mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh arid atau kasroh yang bukan asli yang berasal dari perkataan bahasa Arab. Misalnya irfa'u gitu ya. Yang keempat itu adalah ro sukun atau ro mati bertemu huruf sebelumnya yang berharokat kasroh asli, namun setelah huruf ro itu terdapat huruf isti'la. Ada yang tahu huruf isti'la? Ya, huruf isti'la itu ada 7, yang dimana ada kho, sod, dot, ghain, to, qaf, dan zo. Nah, jadi ketika nanti ada ro sukun yang sebelumnya itu berharokat kasroh dan setelahnya itu huruf yang 7 tadi, maka dibacanya tafkhim atau tebal. Misalnya mirosod. Pembahasan selanjutnya mengenai ro tarkik yang dibaca tipis. Ro tarkik dalam huruf ro dibaca tipis itu ketika dalam 3 keadaan. Yang pertama, huruf ro bertanda baca kasroh. Misalnya sanuqri'uka gitu. Yang kedua, huruf ro bertanda baca hidup yang jatuh setelah ya mati atau huruf lin. Contoh min khairin gitu. Al-basiru. Yang ketiga, huruf ro mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh asli, sedang sesudah ro bukan huruf isti'la. Misalnya syirkun fir'auna gitu. Itu masih dibaca ro tarkik ya. Itu bisa sambil dibaca ya bukunya. Dan baiklah, penjelasan yang terakhir mengenai hukum bacaan ro yang bisa dibaca tafkhim ataupun tarkik. Nah, bisa dilihat di bukunya, itu hukum bacaan ro boleh dibaca tebal atau tipis apabila ro berharokat sukun atau mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf setelahnya adalah huruf isti'la. Contohnya hiroshi. Tuh ya. Halaman selanjutnya itu ada surat At-Takasur. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Selanjutnya ada surat Al-Humazah. Kita baca bareng-barang lagi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla layumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Ibu mendengarkan suara kalian luar biasa sekali ya. Tapi masih ada yang belum sempurna. Jadi tugasnya hari ini adalah menentukan hukum bacaan lam dan ro terhadap Quran surat Al-Humazah dan surat At-Takasur. Jika nanti tugasnya itu bisa dikumpulkan ke ketua kelas, berhubung ini waktunya sudah habis ya, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini.
dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu hari ini berkah untuk kita semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.